Ketika harus melawan negara yang memang jauh lebih kuat, gelar Raja Prank sekalipun gak bisa menjamin Shin Taeyong bisa menang. Curaçao yang memiliki peringkat FIFA 80-an, memang secara kualitas jauh di atas Indonesia, yang cuma peringkat 150-an. Gak kaget juga jika prank-prank Shin Taeyong, ternyata bisa diimbangi oleh pelatih Curaçao, Remco Vicentini. Saling balas-membalas prank pun, mau gak mau harus dilakukan sampai akhir pertandingan, dan mungkin ini pertama kalinya Shin Taeyong harus memeras otak sangat dalam, untuk sampai membuat prank baru di tengah laga. Prank pertama dari Remco Vicentini adalah, langsung melakukan pressing ke pemain belakang Indonesia, yang kali ini Shin Taeyong memakai 3 back. Tujuannya adalah agar 3 pemain Indonesia, yang secara posisi bisa menghadap ke depan ini, gak punya banyak waktu untuk bisa melihat, dan memilih rekannya yang bebas di depan. Rencana ini berhasil dan serangan Garuda Muda sama sekali gak berkutik di awal. Tapi ternyata di pihak lain, Shin Taeyong juga melakukan pressing yang sama di area Curaçao, walaupun pendekatannya berbeda. Garuda Muda tidak melakukan pressing habis ke back tengah, namun berusaha untuk mematikan 2 gelandang bertahan Curaçao, dengan marking yang dilakukan oleh 2 pemain tengah, Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Curaçao memang sempat kesulitan di awal, tapi ide dari Remco Vicentini yang memakai 3 pemain tengah, cukup bisa untuk menjadi pembeda. Prank pressing dari Shin Taeyong ini gagal, karena Garuda Muda kalah jumlah pemain 2 melawan 3 di tengah, yang akhirnya selalu ada pemain Curaçao yang bebas tak terjaga. Pressing Garuda Muda di area tengah selalu bocor, dan dari pemain tengah Curaçao yang bebas tersebut, akhirnya berhasil mengawali serangan, yang berujung gol pertama ke gawang Nadeo Argawinata. Kekalahan di duel adu pressing di awal ini, memaksa Shin Taeyong harus membuat perubahan. Yang pertama adalah dia butuh menyetop agresivitas pemain depan Curaçao, ketika melakukan pressing ke 3 back Indonesia. Caranya adalah dengan Kambuaya yang turun lebih awal, untuk mendekat ke back tengah. Sekarang jadi ada 4 pemain yang menghadap ke depan, dan Curaçao pun jadi mikir-mikir untuk ugal-ugalan melakukan pressing. Dengan kendornya pressing dari pemain depan Curaçao seperti ini, 3 back Indonesia jadi bisa lebih punya waktu, saat mencari temannya yang bebas di depan. Dengan perubahan ini, prank kedua yang udah disiapkan Shin Taeyong, baru bisa dilaksanakan. Shin Taeyong ingin agar 2 pemain sayap, Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri, untuk masuk ke area tengah. Dengan 2 winger masuk ke tengah, Garuda Muda jadi bisa unggul pemain 4 melawan 3 di area tengah. Situasi ini yang akhirnya mengawali terjadinya gol balasan pertama oleh Mark Klok. Mulai dengan mudah bisa masuknya serangan Garuda Muda ke area lawan ini, membuat prank ketiga Shin Taeyong pun juga jadi ada kesempatan untuk dieksekusi. Prank tersebut prank klasik milik Shin Taeyong, yaitu lemparan ke dalam yang sangat jauh milik Pratama Arhan, yang akhirnya menjadi gol kedua oleh Fakhrudin. Untuk mengamankan keunggulan ini, Shin Taeyong juga ingin menyetop serangan Curaçao, yang memang masih cukup mudah untuk bisa masuk ke area Indonesia. Ada perubahan lagi yang dilakukannya, yaitu dengan meminta 1 dari 3 pemain belakangnya bergantian maju ke depan, untuk membantu lini tengah menutup pemain tengah Curaçao, yang bebas tadi. Awalnya perubahan ini berhasil, namun Remco Vicentini ternyata gak kalah cerdik. Dia meminta pemain tengahnya untuk memanfaatkan keunggulan skill, dengan melewati back Indonesia yang sedang maju melakukan pressing. Yang ketiban sial adalah Elkan Bagot, yang ternyata cukup mudah dilewati gelandang Curaçao, yang akhirnya berhasil diselesaikan jadi gol penyeimbang. Remco Vicentini juga gak ingin timnya kebobolan lagi, dengan sekarang meminta 10 pemainnya turun, ketika Pratama Arhan hendak melakukan lemparan ke dalam. Ketidakmampuan pemainnya untuk menghentikan alur serangan Curaçao ini, memaksa Shin Taeyong di babak kedua, untuk melakukan perubahan kesekian kalinya. Perubahan anyar ini yaitu dengan Garuda Muda yang gak lagi melakukan pressing, sampai jauh ke dalam area lawan. Pemain depan cenderung menunggu di area tengah, sedangkan 5 pemain belakang justru menaikkan garis pertahanan, sehingga jarak 3 lini Garuda Muda jadi sangat rapat. Ternyata perubahan terbaru ini, berhasil untuk meniadakan keunggulan jumlah pemain tengah Curaçao, dan serangan mereka sekarang jadi benar-benar tertahan di area sendiri. Shin Taeyong lantas mengeluarkan prank terakhir, yaitu memindah serangan lebih ke area sayap, dengan mengganti Egy Maulana Fikri dan memasukkan Sadil Ramdhani. Dengan adanya Sadil, Yakob Sayuri akhirnya bisa untuk lebih naik dan berhasil membuat umpan, yang mengawali proses terciptanya gol kemenangan, yang dibuat oleh Dimas Derajat. Tapi masih ada Pratama Arhan! Kita akan bahas laga kedua di video selanjutnya.
Simak juga spoiler dari prank Shin Taeyong untuk Piala Dunia nanti di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.